Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Ria. Nama saya Anggi Mandatari. Nama saya Indah Pratiwi. Nama saya Nanda Septianda. Kelompok kami di sini akan menjelaskan materi, yaitu materi tentang kelompok sosial. Selamat menyaksikan. Selanjutnya ada syarat-syarat kelompok sosial. Menurut Narwoko tahun 2018, syarat-syarat kelompok sosial sebagai berikut. Yang pertama, setiap individu harus merupakan bagian dari kesatuan sosial. Yang kedua, terdapat hubungan timbal balik di antara individu yang tergabung dalam kelompok. Yang ketiga, bersistem dan berproses. Yang keempat, adanya faktor-faktor yang sama dan dapat mempererat hubungan individu yang tergabung dalam kelompok. Yang kelima, ada berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Pengertian kelompok sosial. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia 2008, kelompok adalah suatu himpunan yang terdiri atas minimal 2 orang yang terjalin karena adanya rasa saling membutuhkan. Dalam Kamus Sosiologi Haryanta 2012, kelompok sosial adalah kesatuan atau himpunan orang yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran dalam satu ikatan. Selain definisi kelompok sosial di atas, ada beberapa definisi kelompok sosial menurut beberapa ahli sebagai berikut. Paul B. Harton dan Chester L. Hunt, 1999. Kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya, saling berinteraksi. B. Joseph S. Roach and Raoul Lewetren. Kelompok sosial sebagai kelompok yang terdiri atas 2 atau lebih manusia dan di antara mereka terdapat pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. C. Sargento Suekanto 2012. Kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Ciri-ciri kelompok sosial. 1. Adanya dorongan yang sama antara individu yang satu dengan lainnya. 2. Adanya akibat dari interaksi yang berlainan terhadap individu yang satu dengan yang lainnya. 3. Adanya pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari atas peranan dan kedudukan masing-masing. 4. Adanya norma yang mengatur tingkah laku anggota kelompok agar mencapai tujuan yang diinginkan. 5. Adanya pergerakan yang dinamik. 6. Berlangsungnya suatu kepentingan. Faktor pembentuk kelompok sosial. A. Kedekatan. Kedekatan yang muncul dengan orang lain dapat meningkatkan peluang berinteraksi dan memiliki peran penting terhadap pembentuk kelompok sosial. B. Kesamaan. Pembentuk kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya. Persamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kepentingan, kepercayaan, nilai, usia, karakter, maupun lainnya. Selain itu, ada pula faktor pendorong terjadinya kelompok sosial. Yang pertama, adanya dorongan untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, manusia telah membentuk atau bergabung dengan kelompok sosial secara tidak langsung telah berusaha untuk mempertahankan hidup. Hal ini dikarenakan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Yang ketiga, adanya dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di era modern seperti ini. Manusia dituntut untuk melakukan pekerjaan yang efektif, efisien, serta memperoleh karya yang maksimal. Oleh karena itu, dengan adanya kelompok sosial dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang keempat, adanya dorongan untuk meneruskan keturunan. Yang kelima, manusia sebagai makhluk hidup mempunyai sifat alami untuk meneruskan keturunan. Dengan adanya keturunan, maka dapat membentuk kelompok sosial. Macam-macam kelompok sosial. 1. Kelompok in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya, sedangkan out-group adalah sebagai kelompok menjadi lawan dari in-group. 2. Kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah suatu kelompok di mana kita dapat mengenal orang lain sebagai pribadi
Sedangkan sekunder, kelompok yang terdiri atas banyak orang yang sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langsung. 3. Paguyuban dan patumbayan. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang bersifat alamiah serta bersifat kekal. Sedangkan patumbayan adalah suatu masyarakat yang berdasarkan atas jalinan hubungan yang kontraktual, bukan tradisional. Dan keempat, membership group dan referensi group. Kelima, kelompok formal dan informal. Formal adalah kelompok yang memiliki peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Dan untuk informal, organisasi kelompok yang tidak resmi serta tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Dan yang terakhir, kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudahnya fungsi kekerabatan. Dan volunteer adalah kelompok yang memiliki kepentingan yang sama namun mendapatkan perhatian dari masyarakat. Kelompok sosial tidak teratur adalah 1. Kerumunan adalah individu berkumpul secara bersamaan serta kebetulan di suatu tempat dalam waktu yang bersamaan. 2. Publik, suatu kelompok yang tidak menjadi satu kesatuan publik, tidak berkumpul dalam suatu tempat tertentu, melainkan tersebar. Dan untuk massa dibagi menjadi 2, massa yang konkret dan massa yang abstrak. Sekian dari saya, terima kasih.